Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dong. Kalian tadi sebelum berangkat sarapan dulu nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Padahal sarapan itu penting tahu. Nggak lapar. Buru-buru, Bu. Siangan ya? Iya, Bu. Makanya kalau bangun lebih pagi lagi dong. Iya, Bu. Kenapa sarapan itu penting? Karena kalau kita makan, otomatis energi di tubuh kita itu akan terisi. Jadi kita pun akan bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. Jadi besok-besok sarapan ya. Iya, Bu. Tadi sebelum berangkat kan nggak sarapan tuh. Kalian bantu orang tua nggak sih di rumah? Beres-beres? Enggak, Bu. Enggak. Kalian kenapa nggak bantu? Ya kan kasihan, Bu. Besok-besok bantu ya. Kasihan lo orang tuanya dari pagi bangun. Masa kalian nggak bantu? Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngasih tahu kalian video tentang pencernaan manusia. Kalian tonton ya. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nonton video itu, kalian udah paham belum proses pencernaan manusia itu gimana? Belum, Bu. Jadi proses pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Kan kita makan tuh, makan masukin ke mulut, terus gigi menghancurkan makanan, terus masuk lewat kerongkongan, terus dia menuju ke lambung. Nah, di lambung itu ada asam lambung yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi tekstur yang lebih halus. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus, usus kecil ya. Di usus kecil itu makanan agak lama diproses karena panjang usus kecil itu kurang lebih 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah, setelah dari usus halus, makanan ke usus besar. Nah, di usus besar ini sisa-sisa nutrisi, air itu akan diserap. Setelah melalui usus besar, nah sisanya itu ampasnya. Nah, sisanya itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Paham sampai sini? Paham, Bu. Apakah kalian punya hewan peliharaan nggak di rumah? Punya, Bu. Apa? Kucing. Nah, di kucing itu punya organ pencernaan juga nggak menurut kalian? Punya. Punya kan? Nah, untuk memperjelas proses pencernaan pada hewan, Ibu juga punya video lagi nih. Jadi sekarang
kalian nonton lagi ya. Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia dan hubungan makanan dengan kesehatan. Sekarang aku jadi pengen tahu kalau sistem pencernaan hewan itu kayak apa ya? Oh, kalau sistem pencernaan hewan bertulang belakang sih umumnya sama dengan manusia, yaitu kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Prosesnya juga sebagian besar sama. Nah, yang bikin beda itu adalah struktur organ pencernaan pada setiap jenis hewan. Loh, kok bisa beda-beda, Nek? Soalnya, jenis makanan yang dimakan berbeda-beda. Makanya, struktur gigi dan lambung hewan berbeda-beda. Ada loh beberapa jenis hewan yang memiliki tempat penyimpanan sementara sebelum makanan dicerna di dalam lambung. Tapi, pertama kita bahas hewan amfibi dulu ya. Amfibi adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Contohnya, katak. Susunan organ pencernaan katak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka? Apa itu, Nek? Kloaka merupakan lubang tempat keluarnya sisa pencernaan dan urin. Terus, organ pencernaan katak menyesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya lidah katak. Lidah katak itu panjang, lengket, dan bercabang dua pada bagian ujungnya. Struktur lidah katak yang seperti itu berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, gigi katak tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk mencengkeram mangsa. Katak memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan ludah untuk membantu katak menelan makanannya. Terus, ada juga reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya, buaya. Coba Lula, gimana bentuk mulut buaya? Bentuknya memanjang dan terbentuk dari dua rahang yang sangat kuat. Betul, dan berfungsi untuk menangkap dan mencengkeram mangsa. Dan giginya itu loh, Nek. Hi, serem. Iya, soalnya gigi buaya itu runcing dan tajam. Fungsinya untuk memegangi mangsa. Selain itu, ada ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk membantu buaya menelan makanan. Ngeri aku bayanginnya. Ayo Nek, bahas hewan lain aja. Nah, kalau hewan selanjutnya ini cantik dan merdu, kayak kamu. Hehehe, Nenek bisa aja. Pasti burung ya? Iya, betul Lula. Burung atau unggas adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Saluran pencernaan burung terdiri dari paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus, dan kloaka. Paru burung berbeda-beda bentuknya tergantung jenis makanannya. Burung pemakan daging menggunakan paruhnya untuk mengoyak mangsanya. Sedangkan burung pemakan biji menggunakan paruhnya untuk memecah biji. Hal ini dilakukan sebelum makanannya masuk ke rongga mulut. Tapi burung kan nggak punya gigi ya, Nek? Betul Lula, burung tidak memiliki gigi, sehingga makanan tidak dikunyah, melainkan langsung masuk ke dalam kerongkongan, lalu disimpan di dalam tembolok. Oh, tembolok itu apa, Nek? Tembolok merupakan tempat penyimpanan sementara. Makanan kemudian dicerna secara kimiawi di dalam lambung kelenjar. Kemudian, makanan dicerna secara mekanis di dalam lambung pengunyah. Usus bertugas menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Wah, simpel banget ya proses pencernaan burung. Memang Lula, kalau yang lebih ribet dan agak unik adalah pencernaan hewan mamalia. Maksudnya hewan menyusui, Nek? Iya Lula,
Mamalia adalah kelompok vertebrata yang dicirikan memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia dibedakan atas pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan hewan lain atau karnivora, serta pemakan hewan dan tumbuhan atau omnivora. Organ pencernaan mamalia secara umum sama dengan manusia. Perbedaannya biasa terletak pada struktur gigi dan lambung. Misalkan mamalia pemakan tumbuhan seperti sapi. Gigi pada sapi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau herbivora, pasti memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Yang terakhir, gigi taring. Tapi, gigi ini tidak berkembang dengan baik. Nah, kamu tahu gak Lula? Uniknya hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Apa ya, Nek? Lambung mereka terdiri dari 4 bagian. Seperti lambung sapi yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Jenis hewan dengan pencernaan unik ini disebut hewan pemamah biak. Wah, memang unik ya. Terus proses pencernaan sapi gimana ya, Nek? Nenek jelasin ya. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kitab dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dan terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui rektum lalu anus. Coba aku ulangi ya, Nek. Jadi, secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut. Kemudian ke kerongkongan, perut besar, perut jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut. Dan kembali langsung ke perut jala. Berlanjut ke perut kitab, perut masam, usus, dan terakhir sisa makanan dikeluarkan lewat rektum lalu anus. Betul, Lula. Kalau mamalia pemakan daging memiliki ciri khusus, seperti gigi taring dan cakar yang tajam untuk membantu menangkap dan mengoyak mangsanya. Yeay! Sekarang aku jadi ngerti tentang sistem pencernaan hewan. Oke, setelah melihat videonya sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian, tapi ini berkelompok ya. Satu kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu menggambar tentang proses pencernaan manusia, kelompok satunya menggambar tentang proses pencernaan hewan. Digambar di karton, minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.